Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok audio akan mempresentasikan mengenai beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka merupakan beban perusahaan yang terjadi di beberapa periode, namun sudah dibayarkan terlebih dahulu. Ada dua metode pada jurnal penyesuaian untuk beban dibayar di muka, yaitu yang pertama ada metode harta atau neraca, lalu yang kedua metode beban atau laba rugi. Di dalam akuntansi, beban dibayar di muka, kalau dicatat dalam jurnal, kita bisa menggunakan dua pendekatan atau metode. Dan dua pendekatan atau metode ini menghasilkan jurnal penyesuaian yang berbeda karena ada dua kemungkinan. Di dalam jurnal penyesuaian, ada dua metode atau pendekatan. Yang pertama itu adalah pendekatan neraca atau harta. Yang kedua, ada pendekatan laba rugi atau beban. Kemudian, gimana sih cara kita mengetahui kalau mereka ini masuk pendekatan neraca atau harta atau pendekatan laba rugi atau beban? Nah, kalau kita buat jurnal penyesuaian, kita harus buat dulu neraca saldonya agar kita bisa mengetahui ini masuk ke bagian mana. Kemudian di pendekatan neraca atau pendekatan harta, neraca saldonya itu adalah titik-titik dibayar di muka. Titik-titik itu ada apa sih? Nah, titik-titik itu kalau di dalam akuntansi itu ada 3 jenis prepaid yang akan sering keluar di dalam akuntansi. Yang pertama itu adalah iklan, yang kedua adalah sewa, yang ketiga adalah asuransi. Sedangkan di laba rugi atau pendekatan beban, neraca saldonya adalah beban titik-titik. Contoh informasi atau soal pada neraca saldo itu contohnya ini ada dua, yaitu pertama adalah pada data neraca saldo, iklan dibayar di muka sebesar 10 juta. Nah dia ini termasuk ke pendekatan mana sih? Nah, dia ini termasuk ke pendekatan neraca atau harta. Karena udah ada kata saldo iklan dibayar di muka sebesar 10 juta. Yang kedua adalah pada data neraca saldo, beban asuransi sebesar 10 juta. Nah, dia ini masuk ke pendekatan mana? Ya, pendekatan laba rugi atau beban. Yaitu beban asuransi sebesar 10 juta. Kalau udah ketemu neraca saldonya, kita buat dulu jurnal penyesuaiannya. Kalau di pendekatan neraca atau harta, neraca saldonya itu adalah dibayar di muka. Nah, kalau beban dibayar di muka ini kan ini termasuk debit. Kalau misalnya di debit, dia ini kecenderungannya paling sering disesuaikan dengan sisi berlawanan. Kalau sisi berlawanan, berarti dibayar di muka ini termasuk di kredit. Sedangkan di debitnya itu adalah beban. Sedangkan di pendekatan laba rugi atau beban, dia ini adalah kebalikannya, yaitu bebannya di kredit, sedangkan dibayar di muka itu adalah di debit. Kemudian cara kita mencari nilai harta dari pendekatan neraca atau harta itu gimana sih? Yaitu adalah nilai yang terpakai, kadar luarsa, dan jatuh tempo. Sedangkan di pendekatan laba rugi atau beban, cara mencari nilai bebannya itu adalah cari nilai yang tersisa atau belum yang terpakai. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal nomor 1. Di sini terlihat bahwa data neraca saldo menunjukkan iklan dibayar untuk 10 kali terbit sebesar 2.400.000. Sampai akhir periode baru diterbitkan 4 kali. Untuk mencari jurnal penyesuaian menggunakan metode beban, itu menggunakan rumus yang belum terpakai atau belum diterbitkan per total terbit dikali dengan nominal yang dibayarkan. Di sini belum diterbitkan sebanyak 6 kali. Otomatis ditulis 6 per, di situ kan total terbitnya 10. Jadi 6 per 10 dikali dengan 2.400.000. Yang dimana hasilnya merupakan 1.440.000. Dan itu merupakan jurnal penyesuaian untuk metode beban. Ada contoh soal di mana data neraca saldo menunjukkan saldo akun iklan dibayar di muka sebesar 24 juta untuk 2 tahun dibayar 1 Agustus 2019. Buatlah jurnal penyesuaian 31 Desember 2019. Dari soal ini bisa kita lihat kalau misalnya iklan dibayar di muka. Nah, sesuai ketentuannya, iklan dibayar di muka itu termasuk ke dalam harta, metode harta. Jadi dari hal tersebut bisa kita ketahui kalau misalnya beban iklannya
di debit dan juga iklan dibayar di mukanya di kredit. Selanjutnya kita buat garis waktu untuk memudahkan kita mengerjakan soal. Jadi kita membayar untuk 2 tahun ke depan itu di 1 Agustus 2019, kemudian membuat jurnal penyesuaiannya pada 31 Desember 2019, dan 2 tahun setelah tanggal 1 Agustus 2019 itu tanggal 31 Juli 2021. Nah, dari ini bisa kita ketahui kalau misalnya dari 1 Agustus 2019 sampai 31 Desember 2019 itu merupakan pakai, dan dari 31 Desember 2019 sampai 31 Juli 2021 itu merupakan sisa. Nah, karena kita menggunakan metode harta, jadi kita fokus ke bagian pakainya dari Agustus sampai Desember. Nah, 1 Agustus sampai 31 Desember itu tuh intervalnya kan 5 bulan ya. Terus dia itu membayar untuk 24 bulan atau 2 tahun. Jadi makanya itu 5/24. Terus kenapa 24 juta? Karena dia membayar 24 juta. Jadi kita tinggal kalikan aja 5/24 dikali 24 juta. Jadi 5 juta. Karena sudah kita ketahui berapa yang terpakai, maka kita bisa masukkan ke jurnal penyesuaiannya bahwa beban iklannya 5 juta di debit dan iklan dibayar di muka itu sebesar 5 juta di kredit. Selanjutnya kita akan membahas soal di bawah ini. Data neraca saldo menunjukkan saldo sewa dibayar di muka sebesar 12 juta rupiah untuk 1 tahun dibayar pada tanggal 1 Oktober 2020. Buatlah jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2020. Nah, dari soal ini kita bisa melihat bahwa akun saldonya ini namanya sewa dibayar di muka ya. Nah, karena nama akunnya sewa dibayar di muka, berarti kita menggunakan metode harta. Dikatakan sebelumnya bahwa saldo sewa dibayar di muka itu dibayar sebesar 12 juta untuk 1 tahun, dimulai dari tanggal 1 Oktober 2020 hingga berakhir pada tanggal 1 Oktober 2021. Nah, jurnal penyesuaian ini kita lakukan di akhir periode akuntansi, yaitu di tanggal 31 Desember 2020. Pada tanggal 31 Desember, kita harus menyajikan informasi akuntansi dengan benar. Di sini kita akan memposisikan diri kita pada tanggal 31 Desember 2020, di mana kita akan membuat jurnal penyesuaiannya. Tadi di soal sebelumnya dikatakan bahwa sewa dibayar di mukanya itu dibayar sebesar 12 juta untuk 1 tahun. Berarti dalam 1 bulan itu kita mengeluarkan biaya sebesar 1 juta. Karena di sini kita memposisikan diri kita di tanggal 31 Desember. Artinya pada bulan Oktober sampai Desember ini digolongkan sudah menjadi beban. Karena uang sewa dari 12 juta sebelumnya itu sudah kita gunakan sewanya di bulan Oktober sampai Desember, makanya digolongkan sudah menjadi beban. Dari tanggal 1 Oktober sampai 31 Desember ini jangka waktunya itu 3 bulan. Maka dalam 3 bulan ini yang sudah digolongkan menjadi beban itu sebesar 3 juta. Nah, setelah tanggal 31 Desember 2020, yaitu pada awal Januari 2021 hingga akhir September 2021, digolongkan belum menjadi beban. Karena kita memposisikan diri kita di tanggal 31 Desember 2020. Jangka waktu antara awal Januari 2021 hingga akhir September 2021 merupakan 9 bulan. Maka yang belum menjadi beban memiliki nilai sebesar 9 juta. Pada jurnal penyesuaian dengan menggunakan metode harta, nilai yang dimasukkan ke dalam jurnal penyesuaiannya adalah nilai dari yang sudah menjadi beban, yaitu 3 juta. Jadi di jurnal penyesuaiannya kita tulis beban sewa di debit sebesar 3 juta rupiah dan sewa dibayar di muka di kredit sebesar 3 juta rupiah.
Soal berikutnya, data neraca saldo menunjukkan saldo akun beban iklan sebesar 24 juta rupiah untuk 2 tahun dibayar 1 Agustus 2019. Buatlah jurnal penyesuaian 31 Desember 2019. Dari soal tersebut, kita dapat mengetahui bahwa soal tersebut menggunakan metode beban, di mana rumus metode beban adalah bulan yang belum dibayar dibagi dengan masa dikali dengan jumlah saldo. Dari soal tersebut, kita dapat ketahui bahwa masanya adalah 2 tahun atau 24 bulan, serta bulan yang telah dibayarnya adalah 5 bulan yang dimulai dari 1 Agustus hingga 31 Desember. Untuk mengetahui bulan yang belum dibayarnya, kita mengurangi masanya dengan bulan yang telah dibayar, yaitu 24 bulan dikurangi dengan 5 yang menghasilkan 19 bulan. Setelah kita udah ketahui bulan yang belum dibayar, maka kita masukkan ke dalam rumus. Jadi 19 dibagi 24 dikali dengan 24 juta menghasilkan 19 juta rupiah. Setelah itu kita masukkan hasilnya ke dalam jurnal penyesuaian, di mana iklan dibayar di muka 19 juta di debit dan beban iklan di kredit 19 juta. Untuk soal selanjutnya, data neraca saldo menunjukkan saldo akun asuransi dibayar di muka sebesar 1.200.000. Dibayar di awal Agustus 2021 untuk masa 1 tahun. Buatlah jurnal penyesuaiannya. Asuransi dibayar di muka termasuk ke dalam golongan harta. Oleh karena itu, untuk jurnal penyesuaiannya akan menggunakan metode harta. Untuk yang pertama, kita akan mencari dulu berapa nilainya. Karena ini menggunakan metode harta, maka yang dihitung adalah jumlah yang terpakai. Di soal disebutkan bahwa asuransi dibayarkan pada awal Agustus 2021. Sedangkan neraca saldo sudah menunjukkan periode 31 Desember 2021. Sehingga dapat kita ketahui bahwa jumlah yang sudah terpakai adalah 5 bulan, yaitu dari Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Selanjutnya, karena pada soal disebutkan bahwa asuransi dibayar untuk masa 1 tahun atau 12 bulan, maka perhitungannya adalah 5 bulan, dari Agustus sampai Desember tadi dibagi dengan 12 bulan dikali dengan nominal asuransinya yaitu sebesar 1.200.000 sehingga didapatkan jumlah yang terpakai adalah 500.000. Karena kita sudah mengetahui berapa yang terpakai, maka tinggal dimasukkan ke jurnal penyesuaiannya yaitu beban asuransi di debit sebesar 500.000 dan asuransi dibayar di muka di kredit sebesar 500.000.